Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Siddiq Rahmatullah. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, prodi S1 Keperawatan. Dalam video ini, saya akan berbagi ilmu mengenai perawatan kaki diabetes mellitus. Sebelumnya, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus ialah penyakit kronik yang menyebabkan gangguan metabolisme gula sehingga kadar gula darah lebih tinggi dari normal. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan pada pankreas yang tidak dapat menghasilkan insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh dan atau ketidakmampuan dalam memecah insulin itu. Insulin adalah hormon alami yang dihasilkan oleh tubuh, tepatnya oleh organ pankreas. Fungsi utama dari insulin yaitu untuk membantu tubuh mengontrol kadar gula darah dalam tubuh sehingga mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Salah satu komplikasi pada diabetes adalah luka di kaki yang sulit sembuh atau yang sering kita kenal dengan kaki diabetes. Adanya luka pada area kaki pasien diabetes mellitus merupakan komplikasi yang disebabkan oleh DM itu sendiri. Tidak terkontrolnya gula darah atau kadar gula darah yang tinggi menyebabkan aliran darah pada pasien menjadi tidak lancar. Perubahan aliran darah menyebabkan perubahan tekanan pada telapak kaki, sehingga kaki mudah terkena infeksi atau luka. Jika sudah terkena luka, maka luka akan sulit sembuh dan infeksi akan mudah menyebar hingga sampai ke tulang. Adapun tanda dan gejala luka kaki diabetes. Yang pertama, sering merasa kesemutan pada daerah kaki, nyeri kaki saat istirahat, sensasi rasa berkurang seperti mati rasa, kaki terasa dingin saat diraba, kuku kaki menjadi menebal, dan yang terakhir, kulit kaki menjadi kering dan pecah-pecah atau rusak. Selanjutnya, perawatan kaki. Perawatan kaki merupakan salah satu upaya pencegahan kaki diabetik. Pemeriksaan kaki dan perawatan kaki pada pengelolaan kaki diabetik bertujuan untuk mencegah terjadinya luka dan mencegah terjadinya infeksi. Adapun manfaat dari perawatan kaki, pemeriksaan dan perawatan kaki digunakan untuk deteksi dini kelainan ataupun perlukaan yang terjadi di kaki. Perawatan kaki digunakan untuk menjaga dan mencegah kaki dari perlukaan. Latihan kaki bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi darah, tungkai bawah, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari. Latihan kaki sebaiknya dilakukan sebelum latihan jasmani yang sebenarnya, seperti jalan, jogging, dan lain-lain, ataupun di luar hari-hari latihan dan dapat dilakukan di mana saja. Adapun beberapa cara perawatan kaki. Yang pertama, bersihkan kaki setiap hari pada waktu mandi dengan air bersih dan sabun mandi. Bila perlu digosok kaki dengan sikat lembut atau batu apung. Keringkan kaki dengan handuk lembut dan bersih, termasuk daerah sela-sela jari kaki. Yang kedua, berikan pelembab atau body lotion pada daerah kaki yang kering agar kulit tidak menjadi retak. Tetapi jangan berikan pelembab pada sela-sela jari kaki karena sela-sela jari akan menjadi lembab dan menjadi timbulnya jamur. Yang ketiga, menggunting kuku. Menggunting kuku harus mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu pendek dan dekat dengan kulit. Kemudian kikir kuku agar kulit tidak menjadi tajam. Hindarkan terjadinya luka pada sekitar kuku. Bila kuku keras dan sulit untuk dipotong, rendam kaki dengan air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit. Bersihkan dengan sikat kuku, sabun, dan air bersih. Bersihkan kuku setiap hari pada waktu mandi dan berikan krim pelembab kuku. Yang keempat, pakai alas kaki atau sendal untuk melindungi kaki agar tidak terjadinya luka. Lakukan juga saat di dalam rumah. Jangan gunakan sendal jepit karena dapat menyebabkan lecet di sela-sela jari. Yang kelima, gunakan sendal atau sepatu yang baik sesuai dengan ukuran dan enak untuk dipakai, dengan ruang dalam sepatu yang cukup untuk jari-jari. Pakailah kaos kaki atau stocking yang pas dan bersih terbuat dari bahan katun. Enam, periksa sepatu sebelum dipakai. Apakah ada kerikil
atau benda-benda tajam seperti jarum dan duri. Lepas sepatu setiap 4-6 jam, serta gerakan pergelangan kaki dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah tetap baik, terutama pada pemakaian sepatu baru. Bila menggunakan sepatu baru, lepaskan setiap 2 jam, periksa keadaan kaki. Bila ada luka kecil, obati luka dan tutup dengan pembalut bersih. Periksa apakah ada tanda-tanda radang. Segera ke dokter bila kaki mengalami luka dan periksalah kaki secara rutin ke dokter. Adapun dalam pencegahan kaki diabetes, ada pula senam yang bisa dilakukan dalam mencegah kaki diabetes, yaitu senam kaki diabetes. Senam kaki diabetes adalah latihan atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kedua kaki secara bergantian atau bersamaan untuk memperkuat atau melenturkan otot-otot di daerah tungkai bawah, terutama pada kedua pergelangan kaki dan jari-jari. Alat yang digunakan pada senam kaki diabetes yaitu kursi dan kertas koran. Posisi untuk senam kaki diabetes itu bisa dilakukan secara berbaring ataupun duduk di kursi. Prinsip dalam melakukan senam kaki diabetes itu untuk menggerakkan seluruh sendi kaki dan menyesuaikan kemampuan dan kondisi pasien. Selanjutnya tahapan melakukan senam kaki diabetes. Duduk tegak di sebuah bangku tanpa bersandar, kedua kaki menyentuh lantai dan melepas alas kaki. Untuk gerakan pertama, gerakan jari-jari kedua kaki Anda seperti bentuk cakar dan meluruskan kembali. Lakukan secara berulang dengan hitungan 10 kali dan pada gerakan kedua, angkat ujung kaki, tumit tetap diletakkan di atas lantai. Kemudian turunkan ujung kaki, kemudian angkat tumitnya dan turunkan kembali. Lakukan gerakan tersebut secara berulang sebanyak 10 kali. Pada gerakan ketiga, angkat kedua ujung kaki Anda. Putar kaki pada pergelangan kaki ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke tengah. Lakukan secara berulang banyak 10 kali. Latihan keempat, angkat kedua tumit Anda. Putar kedua tumit ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke tengah. Lakukan secara berulang sebanyak 10 kali. Pada gerakan kelima, angkat salah satu lutut dan luruskan kaki Anda. Gerakan jari-jari kaki Anda ke depan, turunkan kembali kaki Anda bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Gerakan keenam, luruskan salah satu kaki Anda di atas lantai, kemudian angkat kaki tersebut. Gerakan ujung-ujung kaki ke arah atas. Turunkan kembali tumit Anda ke lantai. Lakukan sebanyak 10 kali. Gerakan ketujuh, sama seperti gerakan ke-6, melakukannya secara kaki bersamaan. Pada gerakan ke-8, angkat kedua kaki Anda, luruskan dan pertahankan posisi tersebut. Putar kaki pada pergelangan ke arah luar. Turunkan kembali kedua kaki lantai. Letakkan koran di atas lantai dan buka. Sobek menjadi dua bagian. Satu bagian disobek-sobek kecil dengan menggunakan jari kaki. Kumpulkan sobekan kecil koran tadi di atas sobekan besar. Lipat dan coba bentuk
koran menjadi bola. Dan coba untuk menguraikannya kembali. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.